suatu masa, tersebutlah seorang raja dan ratu yang memerintah kerajaannya. Suatu hari, ratu sedang merajut sambil melihat ke arah luar ketika seekor burung terbang dan mencuri perhatian sang ratu, sehingga dia tidak sengaja menusuk jarinya. Setetes darah jatuh di atas salju dari luar jendela. Dia melihat ke arah darah dan berkata, Aku berharap mempunyai anak perempuan yang kulitnya seperti salju, bibirnya semerah darah, rambutnya sehitam eboni. Keinginan sang ratu terpenuhi ketika dia melahirkan seorang anak perempuan yang mempunyai kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam eboni. Namanya adalah Snow White, tetapi sedihnya sang ratu kemudian mati setelah melahirkan anaknya itu. Segera setelah itu, raja pun menikah dengan seorang wanita yang cantik, membanggakan, dan kejam. Dia sudah mempelajari ilmu hitam dan memiliki cermin ajaib yang sering ia tanyai. "Kaca ajaib, siapa yang lebih cantik di antara mereka semua?" Kau ratuku, kau adalah wanita yang paling cantik di antara mereka semua. Hal ini membuat ratu senang. Dia tahu bahwa kaca ajaib tidak dapat berbohong. "Kaca ajaib, siapa yang lebih cantik di antara mereka semua?" Kaulah yang paling cantik ratuku. Ini adalah kebenaran. Tetapi Snow White lebih cantik daripada dirimu. Ratu begitu marah dan memerintah seorang pemburu untuk membawa Snow White ke hutan dan membunuhnya. "Pergi kau ke hutan, bawa Snow White dan bunuh dia. Sebagai buktinya kau bawakan kembali hatinya kepadaku." "Ya ratuku, aku akan melakukan perintah Anda." Pemburu bayaran yang miskin kemudian membawa Snow White ke hutan, tetapi ia tidak membunuhnya. "Aku tidak tega membunuhmu, Snow White. Larilah ke hutan." Terima kasih pemburu, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Dan kemudian pembunuh bayaran tersebut membunuh seekor kancil dan membawa hatinya kepada sang ratu. "Ini hati Snow White ratuku. Aku telah melakukan sesuai dengan apa yang Anda perintahkan." "Sekarang aku akan menjadi yang paling cantik dari mereka semua." Sementara itu, Snow White di dalam hutan Aku sendirian di sini, di hutan yang sangat lebat ini. Terus melakukan apa? Kemudian dia mencoba melarikan diri, dan ketika hari mulai gelap, dia melihat sebuah rumah kecil dan masuk ke dalamnya. Wah, rumah itu begitu cantik. Semua ukurannya sangat kecil dan sangat rapi. Duh, aku sangat lapar. Aku akan memakan makanan dan minuman yang ada di sini. Snow White merasa sangat lelah. Dia berbaring di salah satu kasur kecil dan tertidur dengan begitu cepat. 4 kurcaci yang menggali emas di gunung tiba di rumah mereka dan melihat seseorang berada di dalam rumah mereka. "Siapa yang telah duduk di kursiku?" "Siapa yang telah makan di piringku?" "Siapa yang sudah makan dari sendokku?" "Siapa yang minum dengan gelasku?" Salah satu kurcaci melihat ke arah kasur dan menemukan Snow White terbaring tidur. "Itu siapa? Kalian semua ke sini. Ini siapa?" Mereka pun kagum melihat kecantikan Snow White. "Oh Tuhan, anak ini begitu cantik." Mereka lantas tidak membangunkannya, tetapi membiarkannya terus tertidur di tempat tidur. Ketika keesokan harinya, Snow White terbangun, dan ketika melihat keempat kurcaci, dia begitu ketakutan. Oh tidak, "Jangan takut pada kami. Siapa namamu?"
Namaku Snow White. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Ibu tiriku mencoba untuk membunuhku. Kemudian pembunuh bayaran membiarkanku untuk pergi. Kemudian aku berlarian di hutan berhari-hari. Dan aku menemukan rumahmu. Para kurcaci kemudian berkompromi satu sama lain dan kemudian berkata, jika kamu mau menjaga rumah untuk kami, Kamu harus memasak dan membersihkan tempat tidur. Dan membuat semuanya bersih dan teratur? maka kamu boleh tinggal bersama kami dan kamu akan mendapatkan segalanya. Tentu saja, dengan senang hati. Jadi, Snow White hidup bahagia dengan para kurcaci. Setiap pagi mereka pergi ke gunung untuk mencari emas, dan ketika sore hari mereka kembali ke rumah. Snow White sudah menyiapkan makanan dan sudah membersihkan rumah. Sementara itu, di kerajaan, Kaca ajaib, siapa yang paling cantik di negeri ini? tentu saja kau ratuku, tetapi Snow White di dalam pegunungan bersama dengan kurcaci tetap 1000 kali lebih cantik daripada dirimu. Sekarang aku mengerti bahwa pembunuh bayaran telah mengkhianatiku. Aku akan melakukan sesuatu itu. Dia kemudian pergi ke ruang rahasia dan membuat apel beracun. Dari luar, apel tersebut tampak begitu cantik dan bersinar, tetapi jika dimakan sedikit saja dapat menyebabkan kematian. Hahaha, aku sudah menyamar, jadi dia tidak akan mengenaliku. Sekarang aku akan pergi ke rumah kurcaci itu. Lalu sang ratu pergi ke rumah kurcaci dan mengetuk pintu. Snow White yang melihat dari jendela dan berkata, Aku tidak diperbolehkan untuk mengizinkan orang masuk. Apakah kamu tidak ingin mencicipi apelku? Aku tidak diperbolehkan untuk menerima pemberian dari orang lain. Apakah kamu takut diracun? Aku akan memakan separuhnya, dan kau bisa memakan separuhnya lagi. Baiklah, aku sudah melihatmu memakan separuh apel itu. Sekarang berikanlah separuh apel itu kepadaku. Snow White pun baru menggigit sedikit dan dia jatuh ke lantai. Hahaha, dasar Snow White bodoh. Para kurcaci itu pasti tidak akan dapat menyembuhkanmu lagi. Selamat tinggal Snow White, aku akan menjadi ratu yang paling cantik. Snow White, bangunlah. Apa yang terjadi denganmu? Dia tidak bernafas, dia sudah mati. Snow White, bangunlah. Tetapi tidak ada yang berubah. Dia sudah mati. Mereka membaringkannya di atas alas jemari, dan keempat kurcaci duduk di sampingnya menangis selama 3 hari. Mereka akan menanamnya, tetapi dia masih terlihat sangat segar seperti seorang yang masih hidup dan masih tetap memiliki pipi yang kemerahan. Kita tidak bisa menanamnya dalam tanah hitam yang pekat. Kita harus membuat peti mati transparan agar kita bisa melihatnya dari segala arah. Dan kemudian mereka membuatnya. Mereka meletakkannya di dalam peti mati. Kita harus bawa peti ini ke gunung dan salah satu dari kita harus ada yang menjaganya. Ya, kami setuju. Suatu hari, seorang pangeran melewati hutan. Dia menemukan peti mati di gunung dengan Snow White yang cantik di dalamnya. Izinkan aku melihat peti ini, maka aku akan memberikan apa yang kau mau. Kami tidak akan menjualnya, bahkan dibayar dengan emas sekalipun. Kalau begitu, berikanlah dia padaku, karena aku tidak bisa hidup tanpanya. Jagalah dia dengan baik, kami akan selalu mencintainya. Pasti, dia akan menjadi harta berhargaku. Pangeran mengutus para pengawalnya untuk memikul peti tersebut. Tetapi pengawal tersebut tersandung dan terjatuh ke dalam semak-semak.
Hei, perhatikanlah kamu. Aku tidak akan maafkanmu jika terjadi apa-apa padanya. Kemudian sepotong apel copot dari tenggorokan Snow White dan dia membuka mata, membuka peti mati, duduk, dan hidup kembali. Di mana aku? Kamu bersamaku, aku mencintaimu. Marilah kita pergi ke kastil ayahku. Kamu akan menjadi istriku. Dan pada saat itu, Snow White jatuh cinta padanya. Pernikahan mereka akan dilaksanakan dengan jamuan yang megah. Ibu tiri Snow White diundang ke pernikahan. Tetapi sebelum dia pergi menghadiri pesta, dia bertanya kepada kaca ajaib. Kaca ajaib, siapa yang paling cantik di bumi ini di antara mereka semua? Kaulah yang paling cantik, ratuku, tetapi seorang ratu yang masih muda 1000 kali lebih cantik darimu. Aku harus melihatnya sendiri. Ketika dia sampai ke pernikahan, dia pun melihat Snow White. Tidak, kau sudah mati. Kau sudah mati. Bawa dia pergi. Baik, Pangeran. Tidak, sudah mati. Kau sudah mati, Snow White. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang melihat ratu jahat itu kembali. Snow White dan pangeran hidup bahagia selamanya. Udah, coba. Roll action. Apa aku nih? 1, 2, 3. Nampak gitu beras ini. Ashafi. Kan aku sedikit kau kan. Aku berharap mempunyai anak perempuan. Kok ingat rambutnya seindah? Aku tuh gak... 1, 2, 3. Kamu bersamaku. Aku mencintaimu. Di suatu masa, hiduplah seorang raja dan ratu yang memerintah kerajaannya. Apa dia ketawa? Lucu loh. Ulang. 2, 3. Snow White, aku tidak rela membunuhmu. Aja goyang. Ya, ratuku. Aku akan Pergi ke hutan, bawa Snow White dan bunuh dia. Sebagai buktinya, kau bawakan kembali hatinya untukku.